Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat beriring salam marilah kita hadiahkan buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah pada zaman yang berilmu pengetahuan seperti adanya zaman sekarang ini, dengan sama-sama melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Perkenankan saya Isnawati pada hari ini akan memandu kegiatan diseminasi kepada rekan guru di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Berikut susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Poni Saputra. Kepada Bapak Poni, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bunda Is yang telah berkenan untuk membuka acara ini. Dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dari SMK Negeri 2 yang berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi mengenai budaya positif di sekolah yang akan saya paparkan. Bapak Ibu, ini mungkin kegiatan yang jarang dilakukan, namun memang adalah suatu kegiatan yang baik dilaksanakan selain untuk memberikan warna baru, tapi juga memberikan ladang inspirasi untuk kita untuk kedepannya. Bapak Ibu, baik. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para guru hebat yang berada di SMK Negeri 2 Kota Jambi, yang pastinya punya semangat tinggi, yang punya daya dan upaya untuk merubah segala sesuatunya untuk anak kita ke depannya. Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang penugasan saya dari guru penggerak untuk memberikan diseminasi ke sesama teman sejawat. Dan saya ambil diseminasinya itu di SMK Negeri 2 dan berikan pemaparannya kepada teman-teman kita, teman rekan sejawat, agar bisa saling berkolaborasi demi anak bangsa kita yang berada di SMK Negeri 2. Baik, tidak banyak saya sampaikan, hanya nanti pada setiap sesinya saya akan memberikan beberapa slide, dan setelah selesai itu akan saya ajukan pertanyaan ke Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan, itu dipersilakan, dan apabila mau mungkin saya jawab, nanti akan saya jawab dengan baik. Dan ini tidak mengajari Bapak Ibu ya, hanya kita saling berbagi saja. Baik, untuk yang pertama adalah kita marilah belajar bersama. Pada saat ini kita adalah metode belajar kolaboratif, kita belajar bersama, berkolaborasi untuk saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Wabil khusus di SMK Negeri 2 ini, yang notabene adalah anak-anak kita yang jumlah siswanya banyak, yang sekolahnya besar, yang tentu punya tingkat ataupun attitude dan sifat yang berbeda-beda. Nah, itu pasti akan kita temui nanti, ya Bapak Ibu ya. Pada saat ini saya akan menjelaskan itu yang pertama adalah konsep utama modul budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat baik Bapak Ibu kita laksanakan dan kita terapkan di lingkungan sekolah.
Karena apa? Budaya positif adalah nilai baik yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Karena apa? Di era globalisasi yang seperti saat ini sudah terlampau banyak pengaruh-pengaruh negatif yang terpapar pada anak kita. Dan kita sebagai orang tua mereka di sekolah ini mempunyai peran yang sangat besar dalam menggiring ataupun memagari anak-anak kita agar tidak terjerumus ke yang negatif seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ngantuk Bapak Ibu? Enggak. Ya, mantap. Jadi yang pertama itu adalah konsep utama itu yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Itu yang pertama. Mungkin ada beberapa bahasa-bahasa yang mungkin kita terkesan agak gimana, agak susah kita mengartikan. Tapi nanti kita akan sering berjalannya waktu akan kita jelaskan bersama. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah, ini paling penting untuk kita bersama nanti pelajari bersama-sama. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini banyak yang tidak tahu, tapi sudah sering melaksanakannya dan membutuhkannya. Kami adalah dasar untuk hidup kita, kebutuhan dasar kita. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah pemaparannya tentang apa motivasi dalam berbuat sesuatu. Nanti akan kita paparkan lebih lanjut. Yang kelima adalah posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa? Bagaimana? Dan tindak lanjutnya seperti apa? Yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, ini adalah modal penting juga karena banyak kita hanya di kelas menetapkan berupa peraturan, tapi tidak berupa keyakinan. Nah, ada plus dan minusnya. Apa itu peraturannya seperti apa? Namun yang lebih baik adalah keyakinan kelas, dan itulah yang harus kita terapkan sedari dini. Nah, nanti akan kita paparkan. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah biasanya banyak sama guru-guru, bapak-bapak, ibu guru dari jurusan PK. Ini biasa penerapannya banyak digunakan untuk restitusi ini. Loh, kenapa segitiga restitusi? Kenapa tidak jajar-gejar? Kenapa tidak otak? Kan gitu. Nah, gunanya dibuat segitiga restitusi karena yang pertama adalah dia ada 3 tahapan. Dan dibuat kenapa segitiga? Itu upaya untuk kita gampang mengingatnya dan pada saat penerapannya tidak sulit. Itu seperti itu Bapak Ibu. Baik, sampai sini masih bisa memahami ya Bapak Ibu ya? Oke. Terima kasih. Kita lanjut untuk yang pertama. Untuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita tahu kita sudah menjalani kurikulum dari 96, 2004, KBK, K13 sampai dengan sekarang IKN. Implementasi kurikulum merdeka itu sudah kita jalani bertahun-tahun dan perbedaan dan penyesuaian. Nah, di sini adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma? Paradigma itu adalah keyakinan kita atau tindakan kita untuk melakukan hal yang baru yang kita yakini ini adalah baik untuk kedepannya. Nah, jadi sekarang adalah sudah ada yang namanya perubahan paradigma belajar untuk menyesuaikan tingkat kemajuan zaman yang seperti sekarang ini, yang dari manapun bisa masuk informasi yang berupa negatif dan positif. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah,
Kita mungkin pada umumnya sering melihat teman-teman kita, orang lain, itu bagaimana cara mengajarnya. Nah, konsep mengajar yang lama kita tahu biasanya adalah terpusat pada guru ya. Nah, biasanya konsep pembelajaran lama adalah terpusat pada guru. Nah, untuk perubahan paradigma belajar yang baru ini sesuai dengan Bapak Pendidikan kita, ada yang tahu apa Ibu? Bapak Pendidikan kita? Itu Menteri Pendidikan Pak. Bagus. Iya. Bapak Pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewantara yang mempunyai filosofi pendidikan, filosofi pemikiran yang sangat bermanfaat untuk kita para guru untuk perubahan pembelajaran di paradigma baru sekarang ini. Kenapa? Setelah diteliti masih banyak yang pembelajaran yang membuat siswanya tersiksa, tidak nyaman. Sedangkan kita sebagai guru adalah menciptakan pendidikan pembelajaran yang aman dan nyaman, kan seperti itu. Nah, jadi konsepnya kalau menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu, pembelajaran itu adalah menghamba pada murid. Kalau kita dengar secara gamblang menghamba, bahasanya seperti kita bermohon kan. Tapi secara mungkin Bapak-bapak Ibu dari bahasa Indonesia mungkin dapat mengartikannya lebih baik. Jadi menghamba pada murid itu adalah pusat pendidikan, pusat pembelajaran itu terpusat pada murid. Jadi tidak kepada guru lagi, tapi pada murid. Karena apa? Mereka adalah objeknya. Itu seperti itu. Jadi mereka mampu mencari informasi ataupun pembelajaran bukan hanya dari kita sebagai guru, tapi bisa melalui media lain, internet dan lain-lain. Nah, sekarang kita menggunakan metode pembelajaran yang terdiferensiasi. Ada yang tahu Bapak Ibu? Diferensiasi, perbedaan, terdiferensiasi. Ada yang tahu? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang kita yang digaung-gaungkan adalah profil pelajar Pancasila yang mempunyai berapa elemen? 6 elemen. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa. 2, berakhlak mulia. Yang kedua, berwawasan global. Ketiga, iya, berkebinekaan global. Sorry, bagus, terima kasih Ibu koreksinya. Terus bernalar kritis, mandiri, kreatif. Udah berapa? Pokoknya 6 ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali ke pembelajaran yang terdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Itu seperti itu. Sesuai dengan perkembangan peserta didik, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi Bapak Ibu, dengan sekarang pendidikan yang menguatkan kepada profil pelajar Pancasila, jadi kita diberikan keleluasan untuk membimbing anak tersebut. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, apa tadi profil Pancasila? Pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yang kedua berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong mandiri. 4, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu lagu-lagunya. Saya rasa Bapak Ibu udah hafal di luar kepala itu kalau hal seperti itu. Nah, dan kita tahu pembelajaran itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi tidak ada namanya pembelajaran yang hanya stop sampai di tingkat SLTA di perkuliahan, tidak. Tapi adalah pembelajaran di sepanjang hayat. Ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang kedua, ini adalah peran yang baik kita terapkan di sekolah adalah disiplin positif.
Itu adalah salah satunya yang kedua. Nah, disiplin positif itu apa? Yang pertama dulu Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengembangkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sering kita temui, oh kamu ini tidak disiplin, lebih penekanan ketidaknyamanan, berarti dia adalah menjadikan seperti suatu hukuman. Itu konotasinya dari makna disiplin. Sedangkan disiplin kita ada tuh pengembangannya tuh untuk disiplin positif. Yang kedua, kita itu sebagai guru Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukannya ekstrinsik. Nah, jadi maksud motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam. Jadi yang kita lakukan dengan sebaik mungkin tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan itu adalah kewajiban kita, berasal dari dalam. Tapi kalau misalkan motivasi ekstrinsik, itu adalah motivasi yang dilakukan karena adanya sesuatu dari luar. Contoh, misalkan paksaan, dorongan, ataupun sogokan. Itu seperti itu. Nah, di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan universal apa saja? Ada yang tahu? Ada? Belum? Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak. Dia ada 6 instansi. Termasuk salah satunya adalah yang berada pada profil pelajaran Pancasila. Bernalar kritis, itu nilai kebajikan universal. Kreatif, sudah itu beriman dan bertakwa, itu nilai kebajikan universal. Empati, simpati, itu adalah salah satu nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan nilai kebajikan universal itu ada 6 instansi, dan itu banyak Bapak Ibu pembagiannya. Kalau kita jelaskan, nah itu nih banyak. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, ada empati, keingintahuan, komitmen, percaya diri, kerjasama, kreativitas, cinta Tuhan dan sesama. Banyak, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membangkitkan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan dan ancaman. Nah, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi disiplin positif itu dilaksanakan dengan senang hati karena ada suatunya keyakinan. Sama seperti kita sholat Bapak Ibu. Muslim, kita mau sholat, padahal kita nggak pernah lihat Tuhan kita, tapi karena ada keyakinan diri kita. Nah, makanya disiplin itu dilaksanakan untuk membangkitkan rasa itu, keyakinan diri, dan keyakinannya berasal dari dalam diri atau intrinsik. Baik Bapak Ibu. Nah, sampai dengan yang disiplin positif, sampai sini dulu Bapak Ibu, silakan. Jika ada yang ingin menanyakan, bertanya boleh. Persilakan. Ada? Iya, silakan Bapak Irfan. Saya mau tanya di sini, bagaimana cara menumbuhkan sifat motivasi intrinsik kepada siswa, misalnya kalau kita sudah tahu ada sifat intrinsik yang kurang dari siswa tersebut. Baik, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat baik Pak Irfan. Jadi, dengan metode pembelajaran terdiferensiasi, kita membuat kita menjadi harus mengenal setiap individunya. Nah, nanti itu akan masuk ke dalam restitusinya Pak. Nah, jadi kita harus mengenal setiap individu siswanya, dan karena metode pembelajaran terdiferensiasi, kita harus mengembangkan metode pembelajaran
yang sesuai dengan perkembangan anak didik, itu seperti itu. Nah, mengenai pertanyaan Kak Irfano tadi, tentunya kita harus punya power, kita harus punya kesempatan untuk bertemu langsung, untuk memberikan paparan, untuk memberikan layanan agar mereka mampu mengembangkan motivasi dari dalam diri tersebut. Dan itu tidak mudah dan tidak butuh dan membutuhkan waktu yang lama. Tergantung diri kita dalam penerapannya. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut untuk yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini menarik Bapak Ibu. Kita setiap individu kita itu mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan dasarnya apa saja? Kebutuhan dasarnya adalah yang pertama adalah bertahan hidup. Sama seperti kita bekerja. Kita ini bekerja karena apa? Karena kita harus memenuhi kebutuhan dasar kita. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Sama seperti anak-anak misalkan. Anak-anak itu sekolah, belajar dan mencari pekerjaan itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu apa? Untuk bertahan hidup nanti, survive nanti pada saat mereka berada di lingkungan masyarakat yang keras adanya. Itu seperti itu. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kita itu membutuhkan namanya kasih sayang dan diterima atau love and belonging. Itu kebutuhan dasar kita penting itu. Jika kita sudah mendapatkan kebutuhan dasar berupa untuk bertahan hidup, kita butuh kasih sayang dan cinta untuk kenyamanan hidup. Sama seperti anak-anak juga seperti ini. Mereka butuh itu. Itu apa? Untuk mereka bisa berjalan pada relnya. Relnya mana? Yang lurus, yang sesuai dengan yang kita harapkan dan kita impikan. Ya Ibu. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar kita. Yang ketiga adalah kekuasaan ataupun power. Kita butuh itu. Kenapa? Contoh, misalkan kita mempunyai power untuk mengatur siswa, kita butuh itu. Agar apa? Agar mereka bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita itu sebagai guru adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Untuk kodrat zamannya berarti untuk masa mereka, masa kini. Tentu dengan yang masa sekarang, mereka dengan kita dulu itu berbeda. Karena kalau dulu godaannya apa? Godaannya lingkungan sekitar saja. Tapi kalau sekarang godaannya apa? Ya, internet, begal dan lain-lain. Sesuai. Ya silakan. Sesuai dengan kebutuhan. Ya Bapak Ibu. Nah. Yang keempat adalah kebebasan. Untuk kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Kita sebagai manusia ini sangat membutuhkan. Kenapa? Kita tidak selalu suka namanya dikekang. Kita butuh kebebasan. Kita harus punya daya dan upaya untuk mengembangkan diri. Kan seperti itu. Kita butuh kebebasan untuk itu. Nah ini sangat dibutuhkan. Kita sudah punya kebutuhan hidup sudah bagus, kasih sayang dan terima yang sudah baik. Diterima itu maksudnya dengan sesama teman dan lingkungan ya. Yang ketiga penguasaan, kita punya power di sana. Yang keempat kebebasan yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kita sudah bekerja tiap waktu, kita sudah punya lingkungan yang baik semuanya, tapi kita tidak punya kesenangan. Hidup itu rasanya meruntuh kan? Hidup itu apa? Seperti itu Bapak Ibu. Ya? Antum Ibu? Sama, saya juga. Kenapa nanti kita kan itu? Sama. Masalahnya nih, ini baru buat, belum dipelajari, ini ngarang gue nih kan? Baru buat better dari mana? Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya Bapak Ibu adalah motivasi perilaku manusia. Tapi sebelumnya gini loh,
Untuk yang tadi mengenai kebutuhan dasar manusia, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dipersilakan. Tidak ada? Baik sekali. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kita setiap berperilaku, berkegiatan itu pasti punya motivasi tersendiri. Untuk apa? Seperti itu. Nah, salah satunya apa? Nah ini, motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sama seperti saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kita melakukan motivasi mau melakukan tindakan itu apa? Pertama bisa jadi dengan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu yang pertama. Contoh misalkan, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, itu adalah merupakan motivasi ekstrinsik. Dia melakukan disiplin. Bapak, Ibu, selamat datang, pagi datang, jam 7 datang. Tapi ada ungkapan dari dia apa? Saya nih datang cepat nih karena apa? Karena saya takut dihukum sama Pak Irfan. Kan seperti itu. Itu berarti kan apa? Karena adanya motivasi ekstrinsik. Karena ada dorongan dari luar berupa ancaman. Aku dihukum. Seperti itu. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contohnya misalkan. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Banyak kan? Banyak. Baiknya depan kita, tapi belakangnya ada ini itu dan lain hal. Nah, itu adalah salah satunya karena adanya motivasi ekstrinsik, karena ingin adanya imbalan. Pernah dengar? Dulu kita pernah mengajar itu, kita itu harus memberikan reward and punishment. Pernah dengar ya? Nah, ternyata hal seperti itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ada plus dan minus, nanti akan saya jelaskan. Nah, yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang baik. Motivasi yang harus dibangun ke setiap diri kita dan ke setiap anak didik kita terutama pada khususnya. Nah, ini harus kita bangun. Kenapa? Agar dia bisa menghargai nilai-nilai kebajikannya. Nah, seperti apa? Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang terbangun dari dalam. Nah, pengembangan ini tidak gampang, Bapak Ibu. Membutuhkan proses dan ketekunan serta kesabaran. Baik kita laksanakan, baik kita lanjutkan nantinya. Ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya ada menyebutkan berupa reward and punishment. Nah, sekarang nih, itu adalah salah satu konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Reward itu apa? Penghargaan, punishment, hukuman. Nah, sekarang kita hukumannya saja dulu. Jika kita berikan hukuman, apa yang tercipta pada diri siswa tersebut? Tentu yang pertama menyakitkan kan? Menyakitkan. Hukuman apa? Biasa push up 100 kali push up. Menyakitkan. Cubit. Tapi sekarang kan kita tidak diperbolehkan lagi seperti itu karena menyakiti siswa. Dan yang kedua adalah tidak nyaman. Setelah diberikan hukuman seperti itu, timbul tidak nyaman antara mereka dan kita. Kenapa? Anak bertemu kita sudah nggak mau lagi. Kita pun juga terasa ada beban di hati. Nah, makanya hukuman ini tidak diperkenankan. Yang ketiga, membuat murid takut. Pasti. Kita di sini berdiri, dia di 20 meter sana sudah membelokkan arah biar tidak ketemu kita. Ya kan jelas. Oh iya tuh sepatunya putih karena tangkap nanti sama Pak Wira.
menghukum, kan gitu. Karena apa? Ada hukuman di balik itu, takut mereka. Dan selanjutnya adalah sifatnya itu memaksa. Kalau memaksa apa? Tentu ada namanya nada tinggi, dan itu tentu membekas di hati anak-anak. Kalau mungkin kita yang berada di tingkat SLTA, anak-anaknya itu sudah berada di fase jenjang remaja. Tapi kalau anak-anak yang di sekolah dasar, SMP, itu kan mampu membekas yang tidak baik kepada diri mereka. Apalagi dengan yang ucapan yang keras, bahasa yang keras. Nah, yang selanjutnya adalah dengan hukuman anak-anak murid menyembunyikan kesalahan atau berbohong. Sering kan? Sering. Anak PR kamu nak? Ada Pak. Ada Bu. Cuman saya lupa tadi ada naruh di mana. Padahal dia tidak buat. Dia menyembunyikan kesalahan mereka. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Nah, ini ada ditemukan. Kita setiap individunya murid itu punya psikologis yang berbeda-beda. Dengan diberikan hukuman, terkena beban psikologis, dan itu membuat efek negatif yang berkelanjutan dan berbahaya Bapak Ibu. Itulah salah satu efek dari hukuman. Anak sekarang tidak seperti dulu. Anak sekarang ini luar biasa. Kita harus punya taktik dan strategi agar mereka mampu dekat dengan kita dan mampu kita pegang dengan baik dan kita arahkan ke arah lebih lanjut. Nah, yang kedua, reward atau penghargaan. Penghargaan ini baik tidak? Kalau menurut kita baik Bapak Ibu, tapi belum tentu. Kenapa? Itu bisa menciptakan adalah identitas yang gagal. Jadi menciptakan identitas gagal apa? Pertama, tidak efektif. Kita terbiasa apa? Oh, nah ya pinter ya kamu ya, bagus anak pinter. Tapi apa? Itu membuat bekas yang tidak baik kepada anak-anak lain dan tidak efektif. Karena apa? Hanya di depan kita saja. Ini belum tentu ke semua guru. Kan seperti itu. Terus yang kedua adalah merusak hubungan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, merusak hubungan antara dia dan temannya sebelah. Karena apa? Bisa jadi yang dipuji-puji, yang diberi hargaan, itu dia mendapatkan hasilnya itu dari temannya yang sebelah, teman yang lebih baik sebenarnya. Cuman kebetulan dia mendapatkannya lebih dulu. Nah, itu yang membuat dia bisa maju diberikan penghargaan. Nah, itu merusak hubungan dia dengan temannya. Terus seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah sistem ranking. Apalagi Bapak-bapak Ibu yang menjadi wali kelas. Selalu kan kita memberikan ranking kan? Padahal sekarang kita di kurikulum Merdeka itu tidak boleh menggunakan ranking. Kenapa? Membuat anak-anak jadi tidak terpacu lagi. Dia itu darahnya sudah lah, dia satu teruslah saya ini apalah. Kan nggak baik jadinya. Nah, tapi kenapa Bapak nggak boleh? Karena itu bisa menjadi hukuman. Dan sistem ranking. Jadi sekarang Bapak Ibu, ranking itu tidak diperkenankan. Karena apa? Semua anak sama. Yang berbeda apa? Berbeda adalah cara belajar mereka di rumah dalam pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Itu adalah salah satu efek negatif dari penghargaan. Ya Bapak Ibu. Baik, sampai sini ada ingin ditanyakan? Ya silakan Ibu Rindu Kurnia. Iya. Baik. Jadi itu pertanyaan yang sangat baik sekali Bu Rinda, dan itu adalah kendala di semua sekolah. Rumahnya paling dekat, tapi datang paling lambat. Rumahnya jauh, datangnya paling ujung juga. Sama, tidak ada perbedaan. Kebanyakan kayak gitu. Nah, karena apa? Tidak adanya motivasinya. Nah, tugas kita
ada menumbuhkan motivasinya, motivasi intrinsiknya dari dalam. Dengan cara apa kan gitu? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Saya sudah berusaha. Nah, jadi kita itu diberikan keleluasaan untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan itu apa? Membuat suatu keyakinan itu harus dengan persetujuan dan dengan kerjasama dari lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Dan itu harus berasal dari mereka. Gitu loh. Nah, harus berasal dari mereka. Dan tujuan kita setelah mendapatkan berbagai pernyataan keyakinan kelas itu, kita tempel, kita rangkum jadi satu. Itu kita berikan, kita yakini bersama. Kan nanti kita ada penandatanganan kesepakatan. Dan kesepakatan keyakinan kelas itu mau dijadikan tolak ukur untuk dia agar bisa berubah nanti penumbuhan motivasi intrinsiknya. Terus seperti itu. Ibu Rina. Baik. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitasnya adalah identitas yang gagal. Nah, kalau sekarang identitas sukses. Nah, identitas sukses bagaimana? Berarti harus ada konsekuensi. Yang kedua harus ada restitusi. Konsekuensinya apa? Yang pertama adalah konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek. Jadi harus kita berikan penguatan jangka pendeknya itu kepada mereka, konsekuensi. Yang kedua, kita dengan memberikan stimulus berupa respon agar mereka mampu bertindak secara baik dan positif. Ya. Yang ketiga, dengan adanya konsekuensinya ini, murid menjadikan menghormati suatu peraturan yang sudah dibentuk. Nanti akan ada Bapak Ibu, ada namanya peraturan, ada namanya keyakinan. Selanjutnya adalah murid kehilangan waktu untuk merenungi suatu masalahnya. Mereka kehilangan waktu untuk merenungi masalahnya itu. Ya. Nah, yang kedua adalah restitusi. Restitusi itu apa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ada yang tahu restitusi? Restitusi itu adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, restitusi ini adalah baik kita tanamkan pada diri kita agar kita dapat mengakomodir semua siswa dan mampu memberikan yang terbaik untuk dirinya. Nah, sekarang bentuk identitas suksesnya dengan restitusi adalah membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bisa bertanggung jawab dengan perilakunya. Dia tahu itu untuk apa. Terus seperti itu. Yang kedua, dengan restitusi fokus pada pemecahan masalah yang panjang. Seperti Ibu Rita tanyakan tadi, anak ini selalu datang itu terlambat, Pak. Masuk itu jam 7, tapi dia masuk itu jam 7.15. Jam 7.15. Nah, itu bagaimana? Nah, ini dengan restitusi ini nanti. Nah, jadi kita fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus yang ketiga adalah dengan adanya ini murid menghormati dirinya dan orang lain, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya banyak dilakukan oleh bapak-bapak ibu yang guru-guru bimbingan konseling biasanya. Terus dengan menggunakan teori kontrol, dirinya lah yang memegang kontrol dirinya. Dialah yang berbuat terbaik untuk diri. Selanjutnya adalah dengan restitusi murid bersemangat memperbaiki kesalahan mereka, bukan melanjutkan. Kan banyak kebanggaan mereka akan perbuatan negatif itu selalu muncul. Dan itu yang akan selalu dikenang sama mereka. Dan itu adalah hal yang salah. Kenapa? Mereka tidak ingin memperbaiki kesalahan mereka, padahal mereka tahu itu salah. Cuman karena kebanggaan jangka pendek yang menghasilkan perilaku jangka panjang yang tidak baik, jadi berkelanjutan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita belajar tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah ini, jadi dengan pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif
pada murid. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi dulu. Apa restitusi? Seperti saya jelaskan tadi. Jadi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sudah dengan perbaikan yang lebih baik, diri mereka dengan dari dalam kembali ke kelompok mereka, sudah tercipta motivasi instruksi yang bagus untuk mereka. Itu menurut dosen, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Ini akan sering Bapak Ibu dengarkan nanti di kelanjutannya apa itu restitusi dan kita harus bagaimana untuk menghadapi murid nantinya. Dengan cara apa? Dengan cara restitusi seperti ini. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu bukan menabung kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu kuncinya. Yang pertama, bukan menabung kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan restitusi, tidak ada lagi siswa satu sama lain itu menjadi pendendam atau saling berlawanan. Tapi dengan restitusi, dia bisa memperbaiki hubungannya antara siswa satu dan siswa lainnya. Yang ketiga, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dia bisa berpikir baik, bagaimana saya ini harus seperti apa. Jadi bisa menuntut dirinya seperti itu. Yang keempat, mencari kebutuhan yang berdasarkan tindakan. Jadi cari kebutuhan berdasarkan tindakan itu seperti apa? Contoh, dia itu melakukan tidak mengerjakan PR. Dasar dia tidak melakukan itu apa? Tidak mengerjakan PR itu apa? Itu kita cari apa mendasar itu. Dan hal itu yang harus kita perbaiki. Selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Penguatannya di sana. Yang selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Solusi adalah jalan utama yang harus kita cari. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, perbedaannya ada 3. Tadi adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu cara misalkan nih, siswanya ini terlambat. Kalau diberikan hukuman seperti apa? Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu yang pertama. Itu adalah berupa hukuman. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Apa yang timbul? Akan timbul bekas yang tidak baik untuk mereka. Konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Contohnya, PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak-banyaknya. Kan kurang baik juga seperti itu, Bapak Ibu. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Yang selanjutnya adalah restitusi. Dengan model restitusi dilaksanakan seperti guru menanyakan keyakinan kelas. Seperti saya bilang tadi, kita setiap kelasnya harus membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama itu kita tanyakan kepada mereka apabila dibuat kesalahan. Apa yang sudah kamu yakini di kelas ini? Dan dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, ini posisi kontrol yang kelima. Kita itu mempunyai posisi kontrol dan kita ingin mau menjadi seperti apa? Ada 5 posisi kontrol. Kita ingin menjadi seperti apa? Yang pertama, bisa menjadi seorang penghukum. Yang kedua, bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, bisa sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, yang biasa kita temui di sekolah apa? Seorang penghukum. Benar tidak? Betul. Karena apa? Kita berasumsi dengan kita sebagai penghukum, siswa itu bisa menjadi siswa yang takut sama kita dan bisa melaksanakan penugasan dan kegiatan sekolah dengan baik. Tapi itu tidak, salah ternyata. Jadi yang baik seperti apa, Ibu?
kita sebagai guru harus bertindak sebagai manajer. Itu yang terbaik dari peningkatan 5 posisi kontrol tersebut. Kita lanjut. Nah, dari 5 posisi kontrol itu contoh penerapannya ada contoh, misalkan contoh kasus. Nah, ini Bapak Ibu dari guru BK biasa baca kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering kan? Sering. Nah, kalau kita seperti penghukum, bahasa kita itu seperti ini. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan. Kan seperti itu. Karena kita apa? Sebagai penghukum. Dan tentu saja nadanya adalah nada yang keras, nada yang menekan. Dan itu kurang baik. Karena itu bekas jelek jadinya. Yang kedua adalah seperti membuat rasa bersalah. Nah, setiap orang tidak semua pandai untuk menjadi seorang pembuat rasa bersalah tersebut. Contoh berbahasanya, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Itu bahasanya itu. Tapi apa? Kita berpikir dengan seperti itu, rasanya seperti kita menghibah, kan gitu. Dan tidak semua sebagai guru mampu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga ada sebagai teman. Nah, ini juga banyak dari kita yang memposisikan kita dengan murid ada sebagai teman. Nah, ini biasa bahasanya ada, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kalian tidak apa-apa, tapi kamu tahu kan itu salah. Tapi efeknya apa? Itu ketawa-tawa. Karena apa? Tidak semua guru juga mampu bisa menjadi teman yang baik dan siswa mampu mengambil efek positif. Kan gitu. Dan yang keempat Bapak Ibu, nah ini adalah pemantau. Pemantau ini selalu memantau. Nah, bahasanya seperti apa? Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini bahasanya itu kurang baik sebenarnya. Tapi yang terakhir adalah manajer. Manajernya adalah baik kita laksanakan dan posisi kontrol yang harus kita terapkan sehari-hari. Contoh bahasanya adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi memberikan koreksi diri dia. Memberikan posisi koreksi diri dia. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, itulah adalah posisi kontrol yang baik untuk diri siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini harus kita terapkan setiap kelasnya. Contoh, misalkan kenapa keyakinan kelas? Loh, kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Kan gitu. Peraturan itu apa? Peraturan itu kan ketetapan. Ya. Peraturan itu adalah ketetapan yang dibuat yang mengharuskan setiap orang mengikutinya dengan cara terpaksa ataupun tidak. Tapi kalau keyakinan kelas, pernyataan yang dibuat untuk sama-sama mematuhi tanpa adanya paksaan. Itu seperti itu. Dan itu harus kita terapkan. Itu salah satu perbedaannya. Nah, contoh argumennya misalnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Berdasarkan keyakinan kelasnya kenapa? Karena kita tahu helm itu adalah penting untuk diri kita, untuk menjaga keselamatan kita. Kan gitu. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Karena pola hidup sehat itu adalah yang terbaik untuk kita menjaga kesehatan. Nah, itulah keyakinan kita. Ibu. Nah, sekarang ini, bagaimana kita membuat suatu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat bersama guru dan siswa. Contoh, apa saja? Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan itu dengan sesama guru, sesama siswa. Apa saja peraturan itu? Yang kedua, dari peraturan yang sudah kita buat sama siswa itu kita rumuskan kembali untuk menjadi keyakinan.
dirumuskan kembali. Terus seperti itu. Yang ketiga, baru kita tetapkan suatu keyakinan itu di kelas untuk dipatuhi secara bersama. Itulah suatu keyakinan di kelas. Nah, contoh misalkan apa sih Pak keyakinan kelas itu Pak? Nah, contoh keyakinan kelas itu nih, misalkan yang pertama, setiap pembuatan keyakinan kelas itu tidak diperkenankan dengan narasi negatif. Contoh, kata-kata negatif. Jangan dan tidak boleh. Misalkan, kelas ini tidak boleh kotor. Jangan buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh dipergunakan seperti itu. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif. Mari sama-sama jaga kebersihan. Bukan jangan buang sampah sembarangan. Jadi membuat salah satu keyakinan kelas itu dengan menggunakan narasi ataupun kata yang positif. Yang kedua, yang pertama adalah disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan serius, semangat dan percaya diri. Itu salah satu keyakinan kelas yang dibuat di kelas. Ini saya buat di kelas saya. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling menghormati bersama. Kelima, saling membantu dan bekerja sama. Yang keenam, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Yang ketujuh, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedelapan, gemar membaca dan menulis untuk budaya literasi. Ini adalah satu contoh keyakinan kelas yang dibangun di setiap kelasnya, yang kelas yang saya ampu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Biasanya keyakinan kelas itu adalah lebih abstrak dari peraturannya. Yang kedua, berupa pernyataan universal yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh dalam narasi negatif. Yang keempat, sedikit saja agar gampang diingat. Karena kalau terlalu panjang nggak bakal ingat. Jadi kalau pendek bisa diingat dan dirasakan bersama sama dia. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan dalam membuat suatu keyakinan kelas tersebut. Baik, kita lanjut adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang paling penting dalam penerapan kita bersama. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Nah, ini bagi kita laksanakan agar apa? Agar lebih tercipta tanggung jawabnya. Ya Bapak Ibu. Dan kenapa harus segitiga? Kenapa tidak berurutan? Agar kita mampu gampang untuk mengingatnya. Karena ada beberapa tahapan. Tahapannya apa? Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu tahapan adalah paling awal dalam strategi kita menyelesaikan masalah siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan dia apa? Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan yang sudah kita bentuk. Kita lanjut. Ini adalah cara menyelesaikan masalah. Untuk menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam menstabilkan identitas penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi seperti apa? Jadi setiap semua perilaku itu memiliki alasan. Pasti kan? Iya. Kita makan itu karena apa? Lapar. Karena ada suatu alasan untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita pasti semua memiliki motivasi internal. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Baik. Nah, saya ada beberapa video dalam penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Boleh kita saksikan bersama. Ini misalkan ada suatu permasalahan Bapak Ibu, darah ini tidak diterima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Jadi cara penyelesaian menggunakan segitiga restitusinya seperti apa? Kita sama-sama lihat.
dia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Iya, cara baik-baik saja kan? Begini, tadi Bapak mendapatkan laporan dari ketua kelas A. Katanya Bapak habis bertengkar dengan teman. Ini adalah menstabilkan identitas. Kenapa? Ya, ya wajar. Kalau cara seperti ini, apapun kalau berada di posisi kita, Bapak pasti marah dan kesal juga. Pasti Bapak lakukan hal yang sama. Nah, terus apa yang Dara lakukan terhadap kamu? Ini adalah suatu kondisi untuk menstabilkan validasi tindakannya dari segitiga restitusi. Habis lalu membuangnya. Nah, kalau seperti itu, Dara pasti punya alasan tertentu. Kenapa Dara bisa mencuri-curi Validasi tindakan yang salah dan ini. Kalau boleh Bapak tahu, alasannya apa? Wajar kalau Dara merasa seperti itu. Validasi tindakan. Tugas-tugas kamu sudah sampai-sampai dan baik-baik menjaga, tapi dapat juga lihat dan saling nah, Bapak menghargai tindakan yang Dara lakukan. Dan kita lanjut ke dalam proses Kalau menurut Dara, menanyakan keyakinan keyakinan. habis agama lalu keluar, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kalau menurut Dara, keyakinan kelas apa yang telah Dara tidak patuhi dengan coret-coret buku apa membuat? Oke, benar sekali. Dengan menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Kalau menurut Dara, tidak. Keyakinan apa yang harus Dara lakukan pada saat Dara lagi marah atau emosi? Dara bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Kalau Dara bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang Dara lakukan? Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Itu adalah salah satu penyelesaian suatu masalah menggunakan segitiga restitusi, ya Bapak Ibu, dengan berbagai tahapan yang 3 tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin sampai di sini kegiatan diseminasi saya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Dipersilakan. Ada? Ya, silakan Bu Nita. Untuk video tadi terdapat dari 3 penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitasmu. Kita tanyakan apa yang sudah diperbuatnya. Kan misalnya kayak seperti tadi saya tanyakan yang telat itu kan. Misalnya mau validasi seperti itu tuh berapa kali kesalahan yang dilakukan oleh siswa baru bisa dibuat seperti video tadi. Ya. Sebenarnya anak-anak ini kan berbeda orang, tipe pemikiran dan sikap. Nah, tugas kita sebagai guru bagaimana cara menyentuh hatinya agar bisa mengikuti kita sebagai pengontrol di sekolah. Dan butuh berapa lama?
dan itu membutuhkan setiap orang bervariatif. Karena tidak ada ketentuan baku harus 3 kali agar anak itu mampu, tidak. Kita sebagai guru mata pelajaran mungkin bosan sebenarnya. Tapi saya selalunya satu kepada guru-guru BK. Dia sering kali, padahal sering. Dan mereka mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi. Nah, harus sampai berapa kali batasnya? Harus kita laksanakan terus-menerus sampai dengan ada progresnya. Karena untuk merubah batu itu menjadi batu cincin, itu kan tidak semudah dengan memecahkan saja. Ya kan? Tapi harus dipotong, diukir, diperhalus biar lebih cantik kan gitu. Kenapa? Yang kita bentuk adalah batu. Sama seperti sikap siswa. Yang kita bentuk itu adalah manusia yang punya pikiran, sifat dan lain-lain. Itu butuh waktu. Terus seperti itu cerita. Ya. Jadi menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, dalam penerapan program disiplin positif, kita sebagai guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol yang saya. Kita berada di mana posisi kontrol kita ini, dan itu yang harus kita perbaiki. Baiknya seperti apa? Menjadi posisi manajer. Nah, dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer, berperan menuntut murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, yang nantinya akan bermanfaat di dunia luar ketika dia berada di lingkungan masyarakat. Ya Bapak Ibu, baik, saya rasa itu saja yang mampu saya sampaikan pada sesi diseminasi ini. Dan satu hal Bapak Ibu, sesi belajar kita ini adalah sesi belajar bersama yang diharapkan membawa manfaat untuk kita bersama, sehingga kita mampu membentuk siswa kita menjadi seorang anak ataupun murid yang berprofil pelajar Pancasila. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ibu Iis. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikianlah pemaparan dari Pak Poni. Semoga kita sama-sama bisa membudayakan hal-hal positif tersebut sesuai dengan materinya, yaitu budaya positif. Yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi, contohnya marilah kita sama-sama membudayakan hal-hal kecil ya, mungkin bisa membangun motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik ya, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi manajer bagi siswa-siswi kita. Selaku pemandu kegiatan ini, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnawati, salah satu rekan guru dari Bapak Poni Saputra. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Bapak Poni Saputra, yaitu diseminasi tentang budaya positif, sangat bermanfaat bagi kami guru-guru, terutama bagi saya. Karena dengan adanya budaya positif tersebut, membuat diri saya sendiri untuk bisa membangun motivasi-motivasi intrinsik pada diri siswa, sehingga pada akhirnya saya bisa berarah atau bertujuan untuk menjadi manajer bagi siswa-siswi saya di sekolah. Terima kasih Bapak Poni. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak Bapak semua. Hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Oke, ya kalian tahu pasti peraturan ya. Nah, kalau peraturan itu kan suatu ketetapan yang harus dipatuhi, itu tidak? Oke, jadi sekarang kita akan membuat suatu keyakinan. Lupa kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja?
kalau peraturan itu suatu ketetapan yang diberikan harus patuhi dan kalian bisa tidak mengikutinya suka hatinya. Oke lah begitu. Namun kalau keyakinan itu suatu kesepakatan bersama dari pernyataan kita bersama dan harus kita patuhi. Atau seperti itu. Karena apa? Itu adalah suatu keyakinan dari kita masing-masing. Nanti kita akan buat pernyataan bersama, ya. Dan setiap siswanya harus memberikan apa itu keyakinan dari diri kalian untuk kelas ini. Dan satu hal lagi, untuk pembuatan keyakinan kelas itu tidak boleh memberikan pernyataan yang negatif. Contoh, dengan menggunakan kata-kata jangan, dilarang, atau tidak boleh. Jadi menggunakan pernyataan yang positif. Contoh, misalkan gini, untuk yang kebersihan misalkan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu bisa dipakai tidak? Tidak, karena menggunakan kata-kata negatif, bukan jangan. Jadi harusnya kesepakatan keyakinan kelasnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah satu keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama dan bernilai positif. Mengerti? Ada bapak semuanya? Iya. Nah, jadi nanti silahkan kalian buat suatu pernyataan yang sangat bermanfaat untuk kelas kita bersama dan kita sepakati bersama. Dan satu hal lagi, keyakinan kelas itu tidak perlu panjang, pendek saja, padat dan bisa diingat dan kita patuhi bersama nanti. Jadi kalau misalnya terlalu panjang kata-katanya malah kesulitan untuk mengingatnya. Itu seperti itu. Paham ya? Oke, baik. Kalau paham, nanti akan Bapak bagikan sticky note ini masing-masing siswa. Nanti silakan tuliskan keyakinan kelas kalian. Setelah itu baru tempelkan ke lembar ataupun papan keyakinan yang sudah Bapak tempel di dinding. Jelas? Ada pertanyaan? Ada. Oke, akan Bapak bagikan. Oke, anak-anak bapak sekalian, ini adalah keyakinan kelas yang telah kalian buat. Ini akan kita seleksi bersama dan kita sepakati bersama ya. Yang pertama dulu bacakan. Yang pertama adalah bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan. Bisa dipakai tidak? Bisa. Tapi ini menggunakan kalimat yang positif. Bagus. Terus yang kedua, saling peduli dan menghargai dan membantu sesama lain. Bisa dipakai? Bisa. Karena suatu keyakinan kelas yang sangat baik karena berupa ada simpati dan empati. Terus belajar dengan sungguh-sungguh. Bisa dipakai? Bisa. Bagus nih. Terus yang selanjutnya belajar dengan sungguh-sungguh. Ini kan sudah ada dua. Nanti kita ambil seleksi dulu satu. Kita ambil dulu. Nah, terus selanjutnya jaga kebersihan di kelas maupun saat luar kelas. Bisa dipakai? Tidak bisa karena sama dengan yang pertama kan? Bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Ambil satu lagi. Terus taat mengikuti daftar piket kelas. Bisa dipakai?
Bisa. Karena ini penting. Ini suatu keyakinan kelas harus kita bangun. Selanjutnya, tidak membuang sampah. Kan kita tidak boleh menggunakan kata negatif. Ini tidaknya dihapus berarti membuang sampah sembarangan. Bisa dipakai? Berarti kita buang ya. Nah, ini paling penting lagi nih. Bagus nih. Hadir tepat waktu ke sekolah bisa dipakai? Bisa. Karena ini penanaman yang paling bagus. Terus menjaga keharmonisan dan kekompakan kelas. Bisa. Bagus. Baik sekali. Ini nih. Tetap sholat 5 waktu. Good. Terus disiplin dalam berseragam serta disiplin dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan kelas. Bisa? Bisa. Nah, yang selanjutnya adalah ayo disiplin waktu. Bisa? Bisa. Karena di atas walaupun tepat waktu tapi itu kehadiran. Kalau yang ini disiplin waktu berarti ke semua hal. Bagus. Terus menjaga kelas agar tetap rukun. Bisa? Ya. Bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Sudah kan tadi? Nah, berarti kita ambil. Kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kaki kelas yang dari kelas ini. Ini Bapak harap bisa kita pakai dengan baik dan kita taati dengan bagus. Oke? Berarti? Nah, jadi ini akan kita rapikan. Oke anak-anak. Ini keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama. Pernyataan kita buat bersama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 11 keyakinan kelas. Nah, dari 11 keyakinan kelas ini dari kalian yang kita kerjakan bersama, ini bisa disetujui? Bisa? Oke, berarti dengan keyakinan kelas ini kita sepakat kita menyetujuinya dan kita laksanakan bersama. Bisa? Oke. Sebagai keabsahannya, karena telah membuat keyakinan kelas dan kalian juga menyetujuinya, maka kita akan membuat suatu berita acaranya persetujuan hasil kesepakatan kelas. Jadi nanti masing-masing siswa maju, tuliskan nama dan menandatangani. Ya? Oke. Saya Devina Wahyu dari kelas 11 Usaha Layanan Pariwisata 1. Saat saya membuat keyakinan kelas bersama Pak Poni dan teman-teman kelas saya merasa senang karena ada banyak keyakinan-keyakinan yang belum ada sebelumnya. Jadi sekarang teman-teman bisa mengikuti keyakinan-keyakinan yang telah dibuat oleh kita. Terima kasih. Saya Nara Zara dari kelas 11 WP1. Menurut saya adanya keyakinan kelas sangat penting dan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan dan kekompakan sesama murid di kelas. Terima kasih. Saya Mas Suwarno dari kelas 11 WP1. Menurut saya kenapa keyakinan kelas sangat penting dilakukan agar terjadinya ketertiban di kelas dan memagari diri kami agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.